Buku ajar adalah bahan tertulis yang dirancang untuk membantu proses pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, baik formal maupun informal. Buku ajar berfungsi sebagai panduan bagi siswa dan guru dalam memahami dan mengajarkan materi pelajaran secara sistematis dan terstruktur. Ciri-ciri buku ajar: 1. Terstruktur, yaitu memiliki urutan yang jelas dan logis, dari materi dasar hingga materi yang lebih kompleks. 2. Kurikulum berbasis, yaitu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 3. Bahasa jelas dan mudah dipahami. Buku ajar hendaknya menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. 4. Dilengkapi dengan latihan dan evaluasi, yaitu memiliki soal-soal latihan dan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa. 5. Interaktif, yakni bisa mencakup berbagai aktivitas pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Cara membuat atau menyusun buku ajar. 1. Menentukan tujuan dan sasaran. Tentukan tujuan dari buku ajar dan siapa sasaran pembacanya, misalnya, siswa SMP, SMA, atau mahasiswa. 2. Menganalisis kurikulum. Pelajari kurikulum yang berlaku dan identifikasi kompetensi inti serta kompetensi dasar yang harus dicapai. 3. Mengumpulkan dan menyusun materi. Kumpulkan bahan dan referensi dari berbagai sumber, kemudian usun materi secara sistematis berdasarkan urutan pembelajaran yang logis. 4. Membuat rancangan buku. Buat outline atau kerangka buku yang mencakup bab dan subbab, kemudian tentukan metode penyajian materi, seperti teks, gambar, grafik, dan tabel. 5. Menulis draft buku. Tulis draft pertama buku dengan memperhatikan struktur, urutan, dan kejelasan materi, kemudian pastikan penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. 6. Menyertakan latihan dan evaluasi. Tambahkan soal-soal latihan, tugas, dan evaluasi di setiap akhir bab atau subbab untuk mengukur pemahaman siswa. 7. Melibatkan ahli. Konsultasikan draft buku kepada ahli materi pelajaran dan ahli pendidikan untuk mendapatkan masukan dan saran. 8. Revisi dan penyuntingan. Lakukan revisi berdasarkan masukan dari ahli, kemudian lakukan penyuntingan untuk memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, dan format. 9. Desain dan layout. Desain layout buku yang menarik dan mudah dibaca. Jangan lupa gunakan ilustrasi, gambar, dan grafik untuk mendukung penjelasan materi. 10. Uji coba dan evaluasi. Uji coba buku ajar kepada siswa untuk mendapatkan feedback, kemudian evaluasi hasil uji coba dan lakukan perbaikan jika diperlukan. 11. Publikasi. Publikasikan buku ajar setelah melalui proses finalisasi. Buku ajar dapat diterbitkan dalam bentuk cetak maupun digital. Tips dalam menyusun buku ajar. Pastikan materi yang disajikan akurat dan up-to-date, gunakan bahasa yang komunikatif dan menghindari jargon yang membingungkan. Berikan contoh dan aplikasi nyata yang relevan dengan materi. Sertakan peta konsep atau rangkuman untuk mempermudah pemahaman. Gunakan variasi metode penyampaian untuk menarik minat siswa. Selain langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa aspek tambahan yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan buku ajar. Penerapan prinsip pembelajaran aktif. Rancang kegiatan atau tugas yang mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dan berpikir kritis. Sertakan pertanyaan diskusi, proyek kecil, dan aktivitas kolaboratif. Pemanfaatan teknologi. Jika memungkinkan, integrasikan elemen teknologi seperti kode QR untuk mengakses video atau sumber tambahan online. Buat versi digital interaktif dari buku ajar yang bisa diakses melalui perangkat elektronik. Penyusunan indeks dan daftar pustaka. Susun indeks kata kunci untuk memudahkan siswa menemukan topik yang diinginkan. Sertakan daftar pustaka dan referensi yang digunakan dalam penyusunan buku untuk memberikan kredit kepada sumber asli dan memberikan bacaan tambahan bagi siswa. Penggunaan visual dan media pendukung. Pastikan visual, grafik, dan diagram yang digunakan berkualitas tinggi dan relevan dengan materi yang dibahas. Gunakan warna dengan bijak untuk menyoroti poin penting dan membuat buku lebih menarik secara visual. Penyertaan studi kasus dan contoh aplikatif. Tambahkan studi kasus nyata atau skenario praktis yang membantu siswa memahami penerapan teori dalam situasi nyata. Gunakan contoh dari berbagai konteks untuk memperluas wawasan siswa. Penyusunan glosarium.
Sertakan glosarium di akhir buku yang berisi istilah-istilah penting beserta definisinya untuk membantu siswa memahami terminologi yang digunakan. Pemberian umpan balik terstruktur. Rancang bagian di mana siswa dapat menulis refleksi atau jawaban mereka, yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan umpan balik. Berikan panduan atau rubrik penilaian untuk membantu guru memberikan evaluasi yang jelas dan terstruktur. Keterlibatan komunitas pendidikan, libatkan guru lain, siswa, dan orang tua dalam proses penyusunan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan masukan yang berharga. Adakan workshop atau sesi pelatihan untuk guru yang akan menggunakan buku ajar tersebut. Review dan penerapan umpan balik. Setelah buku ajar diterbitkan, lakukan review berkala berdasarkan umpan balik dari pengguna. Perbarui buku ajar sesuai dengan perkembangan kurikulum dan umpan balik yang diterima untuk memastikan relevansi dan keefektifan buku ajar dalam jangka panjang. Aspek legal dan hak cipta. Pastikan semua materi, termasuk teks, gambar, dan grafik, memiliki izin penggunaan yang sah atau berada dalam domain publik. Sertakan informasi hak cipta yang jelas untuk melindungi karya Anda dari penggunaan yang tidak sah. Dengan memperhatikan langkah-langkah tambahan ini, buku ajar yang disusun tidak hanya akan menjadi sumber belajar yang efektif, tetapi juga menarik dan relevan bagi siswa dan guru. Kunjungi dan follow sosial media kami untuk info lebih lanjut tentang bagaimana membuat buku ajar atau menerbitkan buku ajar.